Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Perlu kita klarifikasi tentang jalur-jalur atau torik atau yang disebut dengan jalan seseorang menuju kepada kewalian. Itu ada 3 jalur. Menurut orang-orang yang sudah sampai kepada tingkat hakikat disebut dengan suluk. Jadi ini adalah istilah ulama-ulama yang sudah sampai kepada hakikat. Beliau itu tidak mengatakan torik tapi suluk. Jadi kalau suluk itu adalah orang-orang yang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari pahala, bukan untuk mencari surga, namun yang dicari oleh orang-orang tersebut adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dinamakan dengan suluk. Orang-orang yang mencapai tingkat waliyum min awliyaillah itu melalui 3 suluk atau jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur syariat. Orang bisa menjadi auliaullah atau kekasih Allah itu dengan melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yakin ikhlas istiqomahnya dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau itu diangkat menjadi kekasihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, misalnya orang tersebut rajin mengajar, rajin pagi, siang, sore, malam menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu pengetahuan agama. Atau juga kadang-kadang orang tersebut rajin bersedekah. Kemudian juga dari sebab rajin pergi berjamaah di masjid-masjid atau di musolla, namun dengan niat yakin ikhlas istiqomah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari pengakuan atau bukan mencari sesuatu selain dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang tersebut bisa menjadi waliyun min awliyaillah dari sebab jalur syariat. Lalu kemudian orang tersebut kadang-kadang rajin melaksanakan syariat-syariat Allah dengan yakin, ikhlas dan istiqomah. Kemudian setelah sekian tahun melaksanakan syariat-syariat Allah dengan yakin, ikhlas dan istiqomahnya, juga ada yang tidak sampai kepada waliyun min awliyaillah. Lalu orang tersebut mengamalkan atau berwirid dengan wirid yang cukup banyak, misalnya mewiridkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang pernah diceritakan oleh seorang ulama besar. Kalau kita ingin menjadi seorang waliullah, maka perbanyaklah selawat ini. Misalnya selawat Aliyul Qadri kita perbanyak sampai ribuan kali, atau selawat Islahul Ummah dan atau selawat-selawat yang lain. Orang tersebut
bisa menjadi waliyun min awliyaillah itu dari jalur yang kedua, yaitu dengan tarikat atau thariqah, yaitu dengan memperbanyak zikir seperti memperbanyak selawat, memperbanyak zikir-zikir yang lain seperti tahlil, membaca kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, seperti yang terjadi pada seorang sultanul aulia dari perempuan, yaitu Siti Rabi'atul Adawiyah. Jadi kisah Siti Rabi'atul Adawiyah itu, setiap dia melaksanakan suatu pekerjaannya dari majikannya, tidak putus-putus membaca kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, siang dan malam. Siti Rabi'atul Adawiyah itu membaca kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu kemudian setelah beberapa tahun membaca kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, beliau Siti Rabi'atul Adawiyah itu terangkat menjadi waliyun min awliyaillah atau kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dari jalur tarekat. Yang pertama dari jalur syariat, kemudian yang kedua contohnya Siti Rabi'atul Adawiyah dari sebab tarekat atau wiridnya yang begitu banyak, yang selalu diamalkan tanpa dihitung jumlahnya setiap hari dan malamnya. Lalu kemudian kadang-kadang orang yang sudah bersyariat kemudian bertarekat belum juga mencapai waliyun min awliyaillah atau kekasih Allah. Lalu orang yang melaksanakan tarekat, syariat tarekat, sampailah dia itu kepada hakikat. Maka di saat dia itu berada pada tingkat hakikat, orang tersebut diangkat menjadi kekasihnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau waliyun min awliyaillah. Biasanya orang-orang yang diangkat menjadi waliyun min awliyaillah atau kekasihnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari jalur hakikat inilah yang kadang-kadang orang sulit untuk memahami apa yang diperbuat oleh orang tersebut atau yang diucapkan oleh wali tersebut. Sulit diartikan apa yang diperbuat oleh wali tersebut, sulit dipahami oleh masyarakat, oleh warga jamaah, kalau yang melihatnya itu seperti kita orang-orang awam yang jauh dari tingkat kewalian. Kecuali kalau orang tersebut yang melihatnya sudah sampai tingkat waliyun min awliyaillah, kemudian melihat orang yang kelakuannya atau ucapannya yang membingungkan warga masyarakat, bisa dipahami karena sudah sampai kepada tingkat waliyun min awliyaillah. Artinya la ya'riful wali illal wali. Apa yang diperbuat, diucapkan oleh seorang wali, yang bisa memahami ucapan atau perbuatan wali itu adalah yang sama tingkatan kewaliannya atau yang lebih tinggi tingkatan kewaliannya, itulah yang bisa memahami, mengartikan apa makna dari ucapan atau perbuatan seorang wali. Itu makna dari kalimat la ya'riful wali illal wali. Jadi biasanya orang-orang yang mendapatkan derajat waliyun min awliyaillah itu dari jalur hakikat, itulah yang kadang-kadang ucapannya itu sulit dipahami oleh
orang-orang seperti kita atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh wali itu sulit kita pahami, kecuali kalau yang melihatnya atau yang mendengarnya itu adalah sesama walinya. Nah, sekarang kalau ma'rifat itu orang yang sudah sampai kepada derajat waliyun min awliyaillah, itu sudah semua wali-wali Allah itu sudah sampai kepada tingkat ma'rifat. Jadi jalur syariat ada orang menjadi waliyun min awliyaillah, jalur tarekat ada yang diangkat menjadi kekasihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari jalur hakikat ada dari sekian wali-wali Allah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kekasihnya dari jalur hakikat. Kemudian setelah menjadi kekasih Allah atau waliyun min awliyaillah itu, sampailah para waliyun min awliyaillah itu kepada tingkat yang namanya tingkat ma'rifat. Jadi kalau sudah tingkat ma'rifat itu adalah sudah sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Jadi semua nabi dan rasul, semua auliaullah itu sudah mencapai pada tingkat yang namanya tingkat ma'rifat. Nah, itulah penjelasan sedikit dari saya. Semoga orang-orang yang menghina para auliaullah, orang-orang yang diakui sebagai wali min awliyaillah, itu jangan terlalu cepat menilai seseorang itu dengan penilaian yang tidak pantas diucapkan oleh kita itu terhadap para wali Allah tersebut, karena kita itu jauh dari kewalian. Jadi ulama saja sangat jauh, kemudian lebih sulit kita menjadi wali daripada menjadi ulama. Itu penjelasan para kiai kita, para tuan guru kita, para ustadz kita itu lebih sulit. Kenapa? Karena kalau wali itu menjaga semuanya, pendengarannya, penglihatannya, ucapannya, semua zahir batinnya itu dijaga oleh orang tersebut sehingga bisa menjadi waliyun min awliyaillah. Nah, itulah apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang pernah saya dengar dari para kiai kita, tuan guru kita, ustadz kita, agar kita itu berhati-hati dalam mengucapkan, apalagi menghina seseorang yang sudah mencapai tingkat wali min awliyaillah. Itu bisa orang tersebut kualat yang menghina para wali, para aulia, karena wali-wali itu kalau kita hina berarti menantang perang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita itu mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, aman dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.